Kadang kita jumpai dalam wawancara-wawancara itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang asal terpikirkan oleh si pewawancara. Nah, kemudian juga pertanyaannya itu lebih ke arah masa depan. Jadi, apa yang Anda lakukan kalau Anda menduduki jabatan ini? Hal-hal seperti itu. Nah, kompetensi based interview ini berbeda. Beberapa hal yang menunjukkan perbedaan dari kompetensi based interview, sekaligus mengapa harus disarankan sebaiknya menggunakan kompetensi based interview adalah yang pertama, kompetensi based interview ini fokus pada syarat jabatan. Jadi setiap syarat jabatan itu akan dideskripsikan kompetensi apa saja yang dibutuhkan di jabatan itu. Nah, setelah itu kemudian nanti diuraikan dan seterusnya nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua adalah bahwa interview ini dapat dipertanggungjawabkan karena dia terstandarisasi ya untuk yang ketiga ini. Jadi dapat dipertanggungjawabkan dan terstandarisasi. Oleh karena itu setiap calon akan mendapatkan pertanyaan yang sama dan kemudian nanti akan di-rating dengan menggunakan metode rating yang sama. Nah, yang keempat adalah bahwa CBI ini menilai perilaku masa lalu sebagai prediktor sukses di masa depan. Jadi pertanyaan yang diajukan ini lebih ditekankan pada pengalaman masa lalu dari calon. Gitu. Dan kemudian berikutnya adalah scoringnya itu bisa diakuratkan, ya, bisa distandarisasikan sehingga antar calon itu bisa dikurangi biasnya. Berikutnya adalah pertimbangan ketika akan menggunakan CBI. Pertimbangan yang pertama, interviewer atau tim interviewer ini harus bisa mendeskripsikan kompetensi apa saja yang dibutuhkan pada jabatan itu. Ya. Jadi harus digali apa saja kompetensi itu yang dibutuhkan di jabatan itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa interviewer harus menguasai aspek-aspek dari kompetensi yang digali. Sebagai contoh, misalnya kompetensi kreativitas dan inovasi. Nah, ini interviewernya, jadi salah satu dari tim interviewer ini harus orang yang mengerti dan menguasai terkait tugas dari jabatan itu. Jadi misalnya tugas dari jabatan itu adalah memimpin operasi mesin produksi. Nah, ini kemudian kreativitasnya ini apa? Di dalam melakukan inovasi terkait mesin industri begitu. Nah, ini tidak semua orang bisa menggali kompetensi ini kecuali orang yang memang betul-betul sudah mengerti terkait mesin industri. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bahwa profil kompetensi ini yang harus digali oleh para interviewer tadi, yakni sekumpulan kompetensi yang merupakan kompetensi yang paling penting untuk jabatan terkait. Jadi harus diputuskan mana kompetensi yang paling penting karena pada poin berikutnya kita lihat bahwa biasanya terdiri dari 7 sampai 10 kompetensi ya dan bisa gabungan dari hard dan soft kompetensi. Jadi hard dan soft kompetensi ini adalah kalau hard kompetensi ini terkait tugasnya, jadi misalnya manajer keuangan, hard kompetensinya ini adalah bagaimana inovasi-inovasi maupun penguasaannya terkait manajemen keuangan. Misalnya akuntansi adalah kemampuannya di dalam
melakukan akuntansi keuangan di kantor tersebut. Sedangkan soft kompetensi ini lebih ke karakter. Ya, jadi karakter apa yang dibutuhkan terkait soft kompetensi ini, misalnya leadership, kerjasama, kemudian pengambilan keputusan, komunikasi, nah itu adalah soft competence. Jadi bisa CBI ini bisa menggali dua-duanya, tetapi kalau soft competence memang biasanya kemudian diserahkan pada psikolog, sedangkan hard competence itu biasanya difokuskan pada interviewernya adalah orang-orang yang mengerti pekerjaan tersebut. Nah, poin berikutnya adalah kalau 7 sampai 10 ini ditanyakan semua, waktunya tidak cukup biasanya. Sehingga disarankan maksimum 5 pertanyaan saja. Jadi syukur-syukur 5 pertanyaan ini bisa mengungkap 7 sampai 10 kompetensi tadi. Nah, berikutnya kita lihat bahwa kita akan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Biasanya dia berbasis pada KESOK. KESOK ini adalah singkatan dari kompetensi, knowledge, abilities, skills, dan other characteristic. Kita bisa mengungkap dari sisi pengetahuannya, dari sisi keterampilannya, dari sisi ability-nya, dan dari karakteristik-karakteristik yang lain. Berikutnya kita lihat bahwa pertanyaan yang kita ajukan ini adalah pertanyaan behavioral, istilahnya seperti itu. Ya, pertanyaan behavioral ini menanyakan tentang capaian masa lalu atau pengalaman di masa lalu. Bentuk pertanyaannya biasanya dimulai dengan ceritakan pengalaman Anda terkait titik-titik. Nah, itu apa yang ingin Anda tanyakan terkait kompetensinya. Nah, berikut ini adalah contoh desain CBI. Jadi contohnya adalah pertanyaan 1, kreativitas dan inovasi, itu nama, kompetensi, dan definisi. Kemudian pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda terkait masalah rumit yang pernah Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya. Nah, ini pertanyaan spesifik terkait jabatan. Nah, ini probing atau penggalian ya, apa masalahnya, mengapa rumit. Nah, ini sangat fleksibel sekali. Ini membutuhkan keterampilan Anda untuk mengorek ya. Nah, apa yang ingin dilihat dalam kompetensi ini adalah indikator perilaku untuk mendapatkan kompetensi spesifik. Misalnya dia menciptakan ide baru, solusi atau pendekatan terhadap tantangan, menggunakan cara-cara baru sebagai sumber inspirasi dan insight terhadap pilihan dan solusi baru, dan menyelesaikan masalah rumit dengan menerapkan hal baru. Nah, ini satu kompetensi sebaiknya dijabarkan seperti ini sehingga clear ya buat interviewernya, apalagi kalau panel nih ada keseragaman pemahaman terkait contoh desain ini. Nah, di dalam menggali jawaban itu dari calon, itu kita menggunakan pendekatan STAR. Apa itu pendekatan STAR? Jadi kita berusaha memahami situasi dalam cerita kandidat dan terdapat 3 komponen berdasarkan STAR. Jadi ST itu situation atau task, yaitu ruang lingkup kejadian. Sedangkan action adalah apa yang dilakukan oleh kandidat terkait responnya terhadap situasi tersebut. Dan result adalah hasil dari tindakan kandidat. Nah, di situ saya beri warna hijau, merah, dan bukan merah itu, orange dan biru ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, contoh yang pertama adalah contoh salah. Responden mengatakan, saya mampu mengatasi masalah software ketika ada trouble. Nah, dengan jawaban ini Anda sudah puas dan Anda sudah kasih centang, berarti kompeten di dalam penguasaan software. Itu masih kurang ya. Jadi Anda harus menggali sampai responden sampai kandidat ini mengucapkan yang di bawah ini, yaitu bahwa ketika saya bergabung dengan PT Persona, ini warnanya hijau ya, berarti ini adalah
situation dan task ya. Jadi ketika saya bergabung dengan PT Persona, mereka menggunakan software DCIM. Software yang saya belum pernah tahu sama sekali dan tidak ada fasilitas atau kesempatan untuk diberi pelatihan terkait software itu. Nah, ini situation task. Nah, yang berwarna orange ini adalah jadinya saya belajar mengikuti tutorial online. Itu action. Ya. Kemudian resultnya yang berwarna biru, syukurlah pada akhirnya saya dapat mengatasi masalah di software itu dan sampai sekarang tidak ada lagi hambatan terkait software itu. Nah, ucapan panjang seperti ini belum tentu keluar satu kali ucapan saja dari respon dari kandidat. Jadi Anda harus menggali sampai Anda bisa mendapatkan satu kalimat lengkap ini. Tapi kalau sudah Anda gali berkali-kali dan kalimat lengkap ini tidak pernah bisa muncul ya. Bahkan kalau kalimat lengkap ini nanti yang menyusun Anda sendiri, mungkin dia menyampaikan action atau dia menyampaikan hasil dulu, baru dia menyampaikan situasinya atau terbalik-balik. Tapi kalau Anda sudah puas dan sudah mencapai susunan ini berarti ini kompeten ya. Tapi kalau sudah berkali-kali digali itu tetap tidak muncul satu rangkaian star ini, maka kemungkinan dia memang tidak memiliki kompetensi itu. Nah, contoh berikutnya adalah jawaban seperti ini. Saya akan memastikan agar klien mendapatkan support terkait on time delivery. Nah, Anda tidak boleh puas dengan jawaban ini, harus Anda gali. Ya. Oleh karena itu, mengapa maksimum pertanyaan Indo itu 5? Karena nanti di setiap pertanyaan Indo itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan penggalian. Nah, itu bisa banyak. Sampai pada suatu titik Anda puas, udah dikali-kali nggak ketemu atau ketemu sedikit atau ketemu agak banyak atau Anda terpesona itu baru Anda bertanya pada pertanyaan kedua gitu. Nah, kita lihat lagi di layar. Jadi jawaban yang benar itu yang harus Anda dapatkan kalau Anda ingin memberi skor tinggi pada orang ini adalah seperti ini. Klien membutuhkan support terkait pengiriman yang tepat waktu. Nah, itu situasi atau task ya. Dan warna oranye, saya memastikan hal itu, saya berkoordinasi dengan divisi produksi dan divisi pengiriman dan terus-menerus memastikan agar proses berjalan sesuai jadwal. Itu adalah action-nya. Dan hasilnya apa? Hasilnya pengiriman sampai tepat waktu. Kita lihat sekarang contoh ketiga nih, contoh salah. Saya selalu mengutamakan kepentingan pelanggan dan tidak akan menekan maupun berdebat dengan pelanggan. Nah, ini jangan puas dengan jawaban seperti ini, harus Anda probing, Anda kejar supaya memenuhi contoh yang benar ini. Sebagai program spesialis, saya selalu memastikan kepentingan pelanggan terlayani. Ini warnanya hijau ya. Berarti situation dan task. Pernah ada klien yang merasa ditekan oleh sales representatif kami agar segera upgrade sistem. Nah, ini adalah situation task. Kemudian yang orange adalah action dari calon. Saya segera menengahi agar tim kami memahami keinginan klien. Sales representatif sempat jengkel pada saya, tapi saya berusaha menjelaskan agar kita berpikir dari sudut pandang klien. Nah, ini action-nya. Kemudian hasilnya adalah akhirnya 3 bulan kemudian klien mengupgrade sistemnya dengan kami. Nah, sekarang sampailah kita pada mengevaluasi hasil wawancara. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah klasifikasi semua contoh perilaku karena kandidat dapat memberikan informasi yang melampaui kompetensi tertentu yang sedang kita gali. Antara lain yang pertama adalah sebuah pertanyaan akan diajukan dengan fokus pada satu bidang kompetensi, tapi kandidat memberikan contoh perilaku yang menunjukkan bidang kompetensi yang lain. Ya, dan yang kedua adalah contoh menjelaskan lebih dari satu bidang kompetensi. Ketika dia memberikan contoh juga menjelaskan lebih dari satu bidang kompetensi. Nah,
Tips untuk mengatasi hal ini adalah seluruh jawaban diketik atau direkam. Nah, bisa saja kalau kalau saya kan, ngetiknya cepet ya. Nah, sehingga biasanya saya kalau wawancara itu saya ketik, semua gitu. Jadi sambil ngomong saya sambil ngetik gitu dan biasanya sih kalau saya ngetik itu nggak perlu lihat layar juga bisa, tapi nanti banyak salah-salah, tapi no problem. At least kan udah kecatat ya, salah-salah sedikit kan saya juga tahu, ini nakal sekali ini anak ini, ayo turun. Nah, ini yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah memberi bobot contoh perilaku. Jadi, bobot itu kita lihat dari pertama signifikansi, yaitu tingkat pentingnya contoh. Jadi, misalnya dia memberi contoh itu pada level bawah gitu ya, pengalaman dia, tapi bisa contohnya itu levelnya tinggi gitu, ngefeknya di organisasi tinggi, urusannya dengan apa, urusannya dengan kejadian yang vital gitu ya, dibandingkan dengan kejadian yang kecil-kecilan di kantor itu harus ada bobot juga. Ya kalau yang bisa sampai level besar-besaran tentunya dia kompetensinya luar biasa. Nah kemudian yang kedua adalah kekinian. Jadi Anda jangan lupa tanya itu kapan. Ya makin ke sini itu makin bagus karena dia makin bisa memprediksi perilaku di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah tren. Jadi pengalaman-pengalamannya itu sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, ini riskan ketika interviewer tidak memahami pekerjaan yang terutama hard kompetensi ya di pekerjaan itu. Sebagai contoh saya ya, orang psikologi mewawancara, sedangkan yang saya wawancara itu orang marketing. Mungkin saya bisa mewawancara perilakunya dalam mengambil keputusan, bisa menggali apa kemampuannya berkomunikasi, bisa menggali kemampuannya dalam bekerja sama. Tapi yang contoh yang sering saya hadapi dan risky itu kalau kreativitas dan inovasi. Karena bisa saja ketika dia menceritakan kisah di mana dia melakukan sesuatu hal di dalam marketing dan saya terpesona. Karena itu menurut saya kreatif sekali. Tapi ketika itu didengar oleh orang ahli marketing, nah dia berkata, "Oh itu sudah hal biasa Bu, itu sudah lama. Itu bukan hal yang baru." Jadi ketika itu di luar kepakaran kita sebaiknya ya jangan memberanikan diri untuk memutuskan gitu ya, berkonsultasi atau kalau memang bisa di dalam panel interviewer tuh ada ahli marketingnya, tapi nanti harus kita pilah-pilah. Ketika itu lebih soft competence, itu ya itu wewenang lebih ada di psikolog ya. Tapi kalau itu lebih hard competence, itu wewenang ada di marketing gitu. Jadi kita pilah-pilah scoringnya. Berikutnya kita lihat bahwa apakah pengalaman itu terkait dengan pekerjaan, seberapa erat hubungan contoh perilaku dengan pekerjaan. Itu juga perlu Anda tengarai, jadi kalau udah cerita panjang kelihatannya menarik, tapi tidak relevan dengan jabatan yang dituju. Nah, tipsnya sudah saya sampaikan tadi, yaitu saat menilai relevansi apabila Anda tidak menguasai hard kompetensi atau soft kompetensi dari jabatan, harus berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, langkah yang ketiga adalah tetapkan peringkat untuk setiap kompetensi. Peringkat biasanya 0 sampai 5, dari mulai kompetensi yang tidak tampak sama sekali sampai kompetensi yang melebihi harapan interviewer. Dan interviewer kagum ya, kalau kagum itu diberi 5. Gitu. Itu bisa Anda lihat level 1 tidak ada bukti yang menunjukkan kompetensi, sampai level 5 sangat bagus, sangat di atas rata-rata kemampuan superior melebihi harapan
interviewer. Ini adalah rating yang bisa Anda lihat. Terakhir yang perlu Anda cermati, Anda betul-betul harus menguasai adalah kemampuan Anda di dalam membaca pesan nonverbal. Ya, jadi nanti Anda harus belajar menengarai orang ini beneran atau bohong. Nah, pertama yang harus Anda perhatikan adalah tatapan mata. Jadi seperti kata leluhur-leluhur kita ya, bahwa mata itu jendela hati gitu kan, sering dengar kayak gitu ya. Itu ada benarnya, karena apa? Mata itu tidak bisa berbohong. Kecuali dia aktor film pemenang Oscar. Kalau aktor-aktor, aktris-aktris pemenang Oscar itu bisa betul-betul merekayasa wajahnya sehingga tidak sedih, bisa kelihatan sedih, bisa berpura-pura, wajahnya ini bisa diolah. Ya tidak semua bintang film bisa ya. Yang bisa itu biasanya ya yang dapat Oscar itu. Nah, kalau itu Anda bisa dibohongi oleh mereka ini ya. Tapi orang-orang biasa yang punya bakat jadi bintang film tapi tidak tersalurkan juga bisa membohongi Anda. Tapi majority orang itu akan menghindari tatapan mata kalau dia menyembunyikan sesuatu. Nah, ini perlu Anda catat. Ya, jadi kalau ketika wawancara itu dia matanya lari-lari, itu mungkin bisa Anda tengarai itu mungkin bohong ya. Kemudian yang kedua adalah ekspresi wajah. Memang ekspresi wajah ini sulit dideskripsikan, tetapi kita punya sense lah, kita punya, ya tidak semua orang ya, tapi orang-orang dikaruniai sense untuk melihat kalau ekspresi seperti ini mungkin bohong, mungkin kecewa ya, mungkin sakit hati, itu tuh kelihatan kan dari ekspresi wajahnya itu. Nah, ini Anda juga harus menguasai dan melatih diri untuk membaca ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga adalah gestur. Nah, di dalam wawancara gestur itu bisa saja ketika dia memasuki ruangan, membuka pintu, itu gerak tubuhnya, body language-nya, gesturnya itu bagaimana. Ya, ketika kemudian duduk itu gerak tangannya bagaimana. Kalau dia nervous itu gerak tangannya banyak gitu ya. Terus tapi nanti bangsa-bangsa tertentu seperti bangsa Italia itu memang kalau omong ya gitu kan. Nah, ya kita harus melihat perbedaan bangsa juga. Tapi gestur ini juga mencerminkan bagaimana isi hati dari calon. Dan yang terakhir adalah penampilan. Jadi cara dia berbusana itu juga mengkomunikasikan siapa dirinya. Nah, memang tradisinya biasanya kecenderungan interviewer itu akan memilih orang yang berbusana seleranya sama dengan dia. Tapi kalau di sini lebih baik Anda fokuskan bagaimana busananya itu, apakah sesuai dengan standar busana dari organisasi Anda. Demikian sekilas tentang competency based interview. Semoga bermanfaat.